pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu mengenai puisi rakyat. Sekarang puisi rakyat yang akan kita pelajari adalah gurindam dan syair. Juga nanti kalian akan mempelajari mengenai menyimpulkan isi puisi rakyat. Nah, yang pertama itu ada gurindam. Gurindam itu apa sih? Gurindam itu adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Nah, istilah gurindam itu berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Nah, ciri-cirinya apa? Gurindam itu terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Kalau kemarin pantun itu terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, kalau gurindam itu hanya 2 baris dalam 1 baitnya. Contohnya, bisa kalian lihat ya di sini. Ini adalah 1 bait gurindam. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, ini ada 2 baris dan ini disebut 1 bait gurindam. Ciri yang kedua adalah setiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 10-14 suku kata. Contohnya, cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, pada baris pertama ini ada berapa suku katanya? Nah, bisa kalian hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 suku kata. Kalau yang kedua itu ada 10 suku kata. Itu ya, ciri gurindam yang kedua. Selanjutnya, setiap baris memiliki rima sama atau sajaknya itu adalah AA, BB, CC, dan seterusnya. Karena kenapa AA, BB, CC, dan seterusnya? Karena dalam satu gurindam itu kan berurutan. Baitnya biasanya banyak, lebih dari 1 bait ya. Contohnya ini, jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Di sini rimanya adalah perangai. Ai gitu ya. Terus yang baris kedua ramai, itu juga mai gitu juga ya. Sama ya rimanya a a. Ini rima a, ini juga rima a. Nanti kalau bait selanjutnya berarti rima b dan b. Bait selanjutnya lagi c dan c kayak gitu. Nah, dalam sebuah gurindam, 2 baris ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Ini ya berarti ya. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian yang terdapat pada baris pertama. Atau bisa kita sebut juga bahwa isi dari suatu gurindam itu terdapat pada baris kedua. Contohnya, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Nah, itu isinya itu ada pada baris kedua itu ya. Kalau kalian uh, kalau kalian ingin mengenal orang yang mulia, orang yang baik, bisa kita lihat dari kelakuan dia, kayak gitu. Nah, selanjutnya isi atau maksud dari gurindam itu biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, selanjutnya ada syair. Syair itu salah satu puisi lama ya. Nah, syair ini berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara itu oleh para pedagang ya, para pedagang bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kata syair itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syuur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syuur itu berkembang menjadi syiru, atau yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Itu ya, syair. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri syair itu setiap bait terdiri atas 4 baris. Jadi satu baitnya ada 4 baris. Sama ya seperti pantun. Setiap barisnya terdiri atas 8-14 suku kata. Sajaknya A, A, A. Ya, beda ya dengan pantun. Kalau pantun sajaknya apa? AB, AB. Kalau syair sajaknya A, A, A. Semua baris adalah isi, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Bahasa kiasan gimana sih maksudnya? Bahasa kiasan itu
bahasa yang bukan bermakna sebenarnya. Jadi kita harus mencari makna lain atau makna asli dalam syair tersebut. Nah, sebetulnya dalam perkembangannya syair itu mengalami banyak perubahan ya dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Uh, Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair Arab. Nah, biasanya penyair yang berperan besar dalam pembentukan syair khas Melayu itu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir. Nanti kalian bisa cari-cari ya, syair-syair itu kayak apa supaya kalian bisa tahu syair itu kayak apa sih. Nah, bagian kedua yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat. Jadi setiap puisi rakyat itu bisa kita simpulkan isinya supaya apa? Supaya kita dapat memetik pelajaran atau menemukan pelajaran dari syair tersebut atau dari puisi rakyat tersebut. Yang pertama, menyimpulkan isi pantun. Caranya gimana? Dapat langkah yang bisa kalian lakukan untuk menyimpulkan isi pantun. Yang pertama, membaca pantun tersebut dengan saksama. Kedua, menuliskan yang termasuk isi dari pantun tersebut. Ayo, kalian ingat-ingat lagi kalau menentukan isi pantun itu bisa kalian lihat dalam baris ke berapa? Yap, dalam baris ketiga dan keempat ya. Selanjutnya, kalian dapat mengembangkan isi pantun tersebut secara singkat dengan bahasa kalian sendiri. Contohnya ini, aku punya seorang teman, ia lari menaiki tangga. Dalam Jawa, lelaki diharapkan menjunjung tinggi derajat orang tua. Nah, dalam pantun tersebut itu menggambarkan adat suku Jawa yang mengandalkan anak laki-laki dalam keluarga untuk menjunjung tinggi derajat orang tua. Derajat itu artinya apa? Artinya martabat, yaitu tingkah, harkat, kemanusiaan atau harga diri lah ya. Nah, jadi isi pantun tersebut dapat kita simpulkan agar anak laki-laki Jawa ingat selalu untuk menjaga tingkah laku dan selalu meningkatkan kualitas diri agar dapat menjaga harga diri orang tua. Sebetulnya kalau kita lihat nggak cuma anak laki-laki Jawa ya, suku lain pun setiap anak laki-laki pun harus menjaga tingkah laku ya agar dapat menjaga harga dirinya dan harga diri orang tua seperti itu ya. Jadi nggak cuma suku Jawa tok ya, suku-suku yang lain pun seperti itu seharusnya. Yang kedua, menyimpulkan isi gurindam. Langkah yang bisa kalian lakukan ada 4 langkah. Yang pertama, membaca ulang gurindam tersebut. Kedua, memperhatikan aspek pemilihan katanya. Ketiga, mengartikan dan menemukan makna kata sulit dalam gurindam. Yang keempat, menyimpulkan isi pesan yang terkandung dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Contohnya, di sini ada 2 gurindam, 2 bait gurindam. 1, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Nah, isinya bisa kita tentukan seperti ini. Gurindam yang pertama itu berisi pesan, jika kita melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu, ilmu di sini bisa diwakili dengan kata siasat ini. Kurang pikir, kurang siasat. Siasat itu apa ya? Kayak jalan keluarnya, siasat cara menyelesaikannya ya. Nah, tentu kita akan terjerumus pada kesesatan. Kesesatan ini diwakili dengan kata tersesat. Kayak gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, segala perbuatan yang dilakukan harus didasari oleh ilmu supaya kita tidak tersesat atau terjerumus pada kesesatan. Yang kedua, cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, di sini gurindam ini berisi pesan bahwa kita harus pandai-pandai mencari teman untuk dijadikan sahabat. Nah, sahabat yang baik itu sahabat yang mampu memberikan ketenangan dan menjadi obat ya atau penyembuh ya
atau penolong ya, maksudnya di sini obat itu di sini kayak gitu ya. Manakala kita dalam kesusahan, menyimpulkan syair. Ada 4 langkah yang dapat kalian lakukan dalam menyimpulkan syair. Yang pertama, membaca ulang syair tersebut. Yang kedua, mencari ide pokok syair tersebut. Ketiga, mengartikan atau menemukan makna sulit dari dalam syair tersebut. Yang keempat, menyimpulkan isi pesan yang terkandung dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Contohnya di sini ada sebuah syair berjudul Syair Burung Pungguk. Ya. Pertama pula pungguk merindu, berbunyilah guruh mendayu-dayu. Hatinya rawan bercampur pilu, seperti diiris dengan sembilu. Pungguk bermadah seraya merawan, wahai bulan, terbitlah tuan. Gundahku indah berketahuan, keluarlah tercela awan. Nah, isi syairnya bisa kalian tentukan dari kata-kata yang ada di dalam syair tersebut ya. Contohnya di sini pungguk itu bisa diartikan yaitu burung hantu ya, burung pungguk kayak gitu. Nah, kalau syair ini biasanya dalam syair itu menggunakan bahasa yang kias ya, atau bahasa yang bukan bermakna sebenarnya. Jadi kita harus pandai-pandai menemukan makna yang maksud dari syair itu kayak gitu. Gimana caranya? Yang pertama harus banyak baca-baca supaya kita punya banyak kosakata ya. Kosakata arti dari kata ini apa sih kayak gitu. Nah, kalau di syair ini bisa kita artikan bahwa penyair seperti menyindir suatu peristiwa yang kadang terjadi di sekitar kita. Yaitu apa peristiwanya? Menyukai atau mencintai seseorang yang jauh dan tidak bisa didapatkan. Nah, isi syair itu mengibaratkan seekor burung pungguk atau burung hantu ya, di sini artinya yang ingin bertemu dan memeluk bulan. Namun, secara kenyataan hal tersebut tidak mungkin terjadi ya. Tidak ada ya burung yang bisa terbang sampai ke angkasa memeluk bulan, itu nggak mungkin sekali kayak gitu. Eee Kalaupun mungkin kayaknya sulit ya caranya gimana, nggak ada caranya. Nah, dari syair ini pun bisa kalian bisa ditemukan sebuah peribahasa ya, bagai pungguk merindukan bulan. Nah, kalau kalian pernah mendengar itu, dari peribahasa itu kan juga artinya menginginkan sesuatu yang tidak mungkin kayak gitu ya. Itu uh, menyimpulkan isi syair. Jadi, kalian harus, sering-sering membaca supaya kalian tahu arti, makna sebenarnya dari kata-kata yang ada di dalam syair. Nah, selanjutnya ada tugas satu untuk kalian, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat. Ada di sini ya, ada 3 macam maksudnya. Yang pertama, bagian sebelah sini adalah pantun, yang ini adalah gurindam, yang ini adalah syair. Silakan kalian tentukan, simpulkan isi masing-masing puisi rakyat ini. Nah, bisa kalian buka di buku Erlangga ya, Marbi Erlangga halaman 204 sampai 205. Kalau tidak punya, silakan kalian gunakan ini sebagai acuan. Lalu simpulkan masing-masing ya. Seperti tadi contohnya. Ini contohnya. Jika ada sebuah puisi rakyat, kalian langsung simpulkan seperti ini. Lalu kerjakan dalam buku catatan, kirimkan melalui tautan Google Formulir ya yang nanti saya lamparkan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya ya via WA pribadi. Mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa segera bertemu secara langsung. Oke. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.